Ya, kita akan belajar membuat user interface ya. Sudah kelihatan ya. Kita Sudah, akan Pak. belajar mengenai view, drawable, dan ya intinya kita membuat UI di aplikasi. Yang pertama view. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di HP kita, di aplikasi mobile kita itu namanya adalah view atau keturunan dari kelas view. Entah itu button, entah itu apa namanya, teks ya, dan seterusnya. Nah, view sendiri punya properti. Nanti kalau teman-teman bikin button dan seterusnya, pasti ada propertiesnya seperti warna, ukuran, ya, lebar, tinggi, dia terlihat atau tidak terlihat, itu salah satu properti. Ini contoh-contoh view, ada button, edit text. Nah, untuk membuat layout dan membuat layout view, ada berbagai macam cara. Kita bisa menggunakan tools di Android Studio, menggunakan toolsnya secara visual, langsung drag and drop, atau kita mengetik secara programmatically, bisa menggunakan XML atau Java. Nah, yang nanti ketika kita membuat view secara visual menggunakan Android Studio, otomatis akan dibikinkan XML-nya ya. Jadi visual tools-nya itu, tools visualnya itu hanya untuk membantu ya, membantu developer ketika belum bisa membayangkan dengan cara menulis XML-nya, kan seperti kita bikin HTML ya. Ada tag-nya, lalu di dalam tag itu ada propertinya ya. Nah, ada dua properti yang wajib dua atribut yang wajib ditentukan ketika kita membuat view, yaitu layout width sama layout height-nya. Apakah dia match parent, apakah wrap content. Nah, bedanya apa nanti kita lihat. Match parent itu nanti sesuai namanya, match parent ini sesuai dengan parent-nya. Jadi nanti kan view itu ditaruh di view yang lain ya. Dia itu seperti apa namanya, nyantolnya itu ke view yang lain atau ke parent-nya. Tempat dia ditaruh itu ada parent-nya. Nanti itu apakah width-nya misalnya, lebarnya apakah sesuai dengan parent-nya atau sesuai dengan isinya. Kalau sesuai dengan isinya ini wrap content. Oke, saya lanjut next saja. Nanti bisa dibaca sendiri ya, bagaimana cara menulis properti ya. Bisa dibaca sendiri. Ini beda antara wrap content dengan match parent. Kalau match parent, berarti nanti ukurannya sesuai dengan parent-nya. Seperti contohnya teks ini, parent-nya ini layout yang besar ya. Kalau match parent, dia akan full ya, seperti parent-nya. Kalau wrap content, dia lebarnya sesuai dengan kontennya. Properti yang lain yaitu alignment, ya nanti bisa dibaca sendiri, dicoba-coba sendiri. Kita langsung aja nanti ke contoh kasus. Nah, yang penting ini, oh bukan ya, ini masih apa namanya, kita ketika membuat view di Java. Jadi nanti ketika kita apa namanya membuat layout view bisa secara programmatically di Java, tapi tidak disarankan ya, karena apa namanya, nanti kita sulit untuk membayangkan. Mending dengan menggunakan visual tools-nya di Android Studio. Sebenarnya bisa ya, salah caranya seperti ini. Nah, nanti kita akan ketika membuat view dan ketika membuat aplikasi akan bertemu dengan namanya application context. Ya. Application context ini berupa apa namanya, antarmuka yang berisi informasi global tentang lingkungan aplikasi. Jadi nanti ada application context ya, lalu ada apa namanya,
activity konteks ya. Jadi konteks itu macam-macam. Jadi nanti view kita itu temanya mau disesuaikan dengan konteksnya aplikasi atau konteksnya activity. Nah, sebagai contoh mungkin punya tema sendiri. Kalau aplikasi mungkin background temanya warna hitam atau menggunakan tema yang lain. Kalau activity itu mungkin temanya lain, itu nanti bisa bisa disesuaikan sendiri konteksnya. Lalu ada view group ini nanti isinya adalah terdiri dari view ya, seperti penampungnya. Contohnya layout ya, contohnya layout, linear layout, cycle view. Nah, ini contoh linear layout ini view groupnya. Lalu dalam linear layout itu ada button, mungkin ada edit text ya. Nah, text button itu view ya. Sementara linear layout ini dia view groupnya. Dalam view group bisa berisi view group lain. Jadi dalam layout bisa berisi layout. Sebagai contoh, gambar seperti ini ya. Yang paling luar itu linear layout. Jadi linear layout ini view groupnya. Di dalam linear layout ada button, ada text view. Ya. Jadi hierarkinya seperti ini. Nah, sebisa mungkin ketika kita membuat layout jangan sampai terlalu dalam ya. Jadi jangan sampai hierarkinya ini sampai ke bawah terlalu dalam. Karena akan mempengaruhi performa ya. Sebisa mungkin flat atau kedalamannya tidak terlalu banyak. Nah, ketika kita membuat layout, kemarin sudah di activity kita sudah sempat singgung ya, pelajari bahwa untuk menyambungkannya dengan activity, kita langsung kita tulis di method onCreate dengan fungsi setContentView r.layout nama layout file XML-nya. Layout secara umum ada macam-macam ya. Nah, yang terbaru itu ada constraint layout yang sangat powerful menurut saya. Jadi bisa nanti kita pakai constraint layout dan linear layout ya. Jadi yang paling sering mungkin kita gunakan linear layout sama constraint layout. Untuk yang lain nanti bisa dipelajari sendiri ya. Untuk linear layout itu nanti layoutnya hanya bisa kita isi secara horizontal atau secara vertikal. Jadi kalau nanti naruh button atau naruh edit text-nya itu mau horizontal, nanti kita setting horizontal. Vertikal kita setting vertikal. Tapi nggak bisa dua-duanya ya, nggak bisa dua-duanya. Agar bisa dua-duanya, nanti di dalam layout harus ada layout, sehingga lebih dalam lagi, sehingga tidak kita sarankan ya, seperti itu. Lalu ada layout yang lain, ini bisa dipelajari sendiri. Nah, yang paling powerful menurut saya adalah constraint layout. Ya, kita bisa secara menaruh layout, menaruh view itu ada di mana saja, mau kita secara vertikal, secara horizontal, di sebelah kanannya, atau seperti apa, itu bisa kita atur ya. Yang penting kita harus menentukan constraint-nya. Nanti view A terhadap view B ini dia constraint-nya seperti apa ya. Jaraknya berapa misalnya, dan seterusnya. Oke. Ini. Nah, yang penting lagi yaitu ID attribute. Jadi agar nanti button kita itu bisa kita panggil di activity, bisa kita secara dinamis, misalnya mau kita isi dengan kita ambil value-nya, mau kita ubah value-nya, mau kita ganti tulisannya, maka kita perlu ID ya untuk bisa membedakan antara view satu dengan view yang lain. Misalnya ada banyak button, membedakan button A dengan button B ini dengan menggunakan ID attribute. Nanti cara menulisnya bisa dibaca, nanti kita praktekkan langsung. Selanjutnya resource ya, karena kita membuat layout biasanya tidak terlepas dari resource seperti gambar. Maka nanti kita menyimpan gambar itu di folder res drawable. Nanti kalau ada gambar-gambar tinggal ditaruh di res drawable. Ada lagi untuk string, ini menyimpan string ya, jadi seperti alias, misalnya kita punya tulisan yang panjang, mau kita singkat dengan nama tertentu, contohnya misalnya ini ya, elegan
Dan ya ini ya, tema elegan mau kita kasih namanya app_name. Nanti kita tinggal kalau nggak hafal nama aplikasinya, ya udah langsung kita pakai nama stringnya app name. Nah, sehingga nanti kalau nama aplikasi itu berubah-ubah, kita tetap pakai app name, ya, nama variabelnya. Untuk ukuran di layout, ini jangan menggunakan pixel ya, karena setiap device itu beda-beda nanti resolusinya, sehingga kita gunakan DPI atau SP ya, Device Independent Pixel. Otomatis secara default Unity Android Studio itu sudah menggunakan DP dan SP. Tapi kalau nggak ada, kita langsung saja nanti praktekkan ya. Nanti ini tugas teman-teman adalah membuat form pendaftaran seperti ini. Form pendaftaran, lalu form pendaftarannya itu nanti bisa dibuat landscape sama portrait ya, landscape sama portrait. Nah, nanti caranya seperti apa ada ya, sudah ada caranya Grid Landscape Variation. Nah, sekarang saya praktekkan yang simpel saja dulu. Untuk membuat constraint layout. Nah, ketika pertama kali membuat project, ya, itu kita punya main activity, dan ada di res ya, resource ini ya, ada di folder res. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ada Java generated res. Untuk activity-nya ada di Java, ya, main activity, lalu yang layout-nya ada di res layout. Ya. Activity main XML contohnya. Kalau mau bikin baru, tinggal klik kanan di layout-nya, lalu new layout resource file ya. Nah, tinggal nanti mau ngasih nama apa, misalnya halaman utama, main page. Ya. Lowercase ya. Ini kelihatan ya, kalau kita salah akan dikasih tahu di sini. Jadi kita gunakan tulisan kecil semua. Main page ya. Menggunakan constraint layout, ini bisa diganti kalau mau pakai linear layout bisa diganti. Kalau mau nambah yang lain, atributnya juga bisa ya. Sementara seperti ini dulu. Oke. Nah, ini kita sudah punya main page dengan constraint layout. Nah, misal kita mau bikin button gitu ya, button. Di sini kita tinggal nyari aja di sini. Kalau kita lihat kodenya, ini ada desain, ada kode. Kalau kita mau lihat kodenya, nah ini kode awalnya seperti ini desainnya. Kalau dua-duanya split seperti ini, kita melihat apa namanya, kode dengan desainnya. Kalau layarnya besar enak ya, bisa kelihatan semua. Oke, saya masuk ke desain. Saya kasih button misalnya. Nah, di constraint layout itu yang paling penting adalah kita menentukan constraint-nya. Caranya gampang ya, tinggal kita di sini kalau teman-teman kelihatan, saya zoom dulu. Mana zoomnya? Nah, ini ada lingkaran ini ya, ini constraint-nya dia. Jadi kalau kita nggak tentukan constraint vertikal dan horizontalnya, ini yang vertikal, ini horizontal, maka ketika kita running, dia nanti akan loncat ke pojok kiri atas, karena nggak ada tempat dia tuh nyantolnya di mana. Nah, contoh misalnya button ini mau saya taruh di sini, di tengah-tengah ya, berarti saya tentukan constraint kiri kanannya dulu. Lumayan berat ya. Atau tinggal diklik, ini kan muncul atribut ya di sini. Ini bisa diklik seperti ini. Nah, otomatis kalau misalnya berat, narik-nariknya kurang responsif, bisa langsung diklik ya. Lalu ukuran terhadap kiri kanan itu bisa diatur ya. Misalnya 00. Nah, kalau misalnya 00 seperti ini, bukan buttonnya yang stretch, tapi nanti otomatis seimbang seperti ini ya, tapi ukurannya tetap. Atau kalau mau misalnya berbeda,
nah ini juga bisa 32 ya. Berarti agak ke kanan. Nanti bisa diatur sendiri. Nah, ini nanti kalau sudah kita tentukan horizontalnya, nanti otomatis mau besar layarnya itu berbeda-beda, misalnya HP-nya lebih besar, HP-nya lebih kecil, dia tetap ada di tengah, karena ini seimbang ya, kiri 0, kanan 0. Nah, yang atas bawahnya juga harus kita tentukan, biar dia nggak loncat ke atas. Cukup yang atas saja, misalnya, kita tentukan misalnya ukurannya 32, atau mungkin 100. Nah, kayak gini ya. Jadi dia ada di sini. Atau misalnya kita pakai, ini kita hilangkan dulu misalnya. Untuk menghilangkan tinggal diklik ya. Diklik dia hilang. Nah, ketika hanya ada constraint horizontal, vertikal nggak ada, maka akan muncul pesan di sini, not vertically constraint. Jadi harus kita kasih ya, agar nggak muncul peringatan seperti ini. Misalnya kita kasih edit text ya, text view. Atau mungkin untuk email ya. Saya hapus. Nah, kita bisa tentukan di sini semuanya harus memiliki constraint atas horizontal dan vertikal ya. Misalnya dari atas 24, dia ke kiri, kanan, 0, 0. Nah, misalnya kita mau nulis ini, email ini diisi apa? Biasanya kan orang kalau ada edit text nggak tahu ya ini mau diisi username atau email. Bisa kita kasih hint ya. Hint ini nanti muncul tulisan yang semi transparan, semacam info ya. Tapi bisa kita replace nanti isinya. Nah, email. Nah, nanti muncul tulisan seperti ini ya, email. Jadi kalau email ini kita klik, dia kosong ya sebenarnya. Cuman informasi aja kalau ini untuk email. Lalu buttonnya kita constraint-kan kemana? Email ini kan sudah ya, ke atas 32 misalnya. Dia terhadap layout parent-nya 32, terus kiri kanannya 00 terhadap layout parent. Sementara button ini terhadap email. Nah, ini terserah ya. Berarti kalau terhadap email, dia nanti ngikut email ya. Jadi kayak nyantol di email. Kalau emailnya agak ke bawah, dia ikut ke bawah ya. Contoh ya, contoh email ini saya turunkan sampai 100. Nah, dia button juga ikut ke bawah, karena dia nyantolnya ke email, bukan ke layout. Kalau misalnya mau ganti, dia nggak ke email, berarti langsung aja ditarik ke atas. Nah, jadi dia ngikut ke atasnya, ke layoutnya ya. Jadi kayak gitu. Kita kembalikan lagi. Oke. Nah, ini simpelnya seperti ini. Ini untuk yang constraint layout. Misalnya kita mau ngasih linear layout. Linear layout, berarti tinggal kita lihat layout. Di sini ada linear layout yang horizontal apa yang vertikal. Misalnya kita mau cari yang horizontal. Kita mau taruh di sini nih. Nah, bisa ya. Tetap harus kita kasih constraint. Katakanlah constraint-nya itu ke button. Saya kecilkan dulu. Misalnya constraint-nya terhadap button. Dia di bawahnya button. Maunya sih dia di bawahnya button gitu ya. Terus ke kanan kirinya 0, 0. Ke bawahnya juga 0 misalnya. Lalu ini kita fullkan ya. Ini hignya, kita lihat hignya ya, layout hignya. Jadi kan ada match parent, ada apa namanya, wrap content. Nah, kita hignya tuh pengen full, mulai dari sini sampai full sini, sehingga kita gunakan, kalau di constraint layout namanya match constraint ya, match constraint. Kok width-nya? Ya, width sama hignya ya, match constraint. Nah, seperti ini. Tinggal kita tentukan di sini misalnya 32 atau 64 gitu ya. Nah, kayak gini. Ini kita punya linear di dalam constraint layout.
Nah, di dalam ini kita juga bisa naruh, karena ini horizontal, nanti otomatis apa-apa yang kita taruh di sini akan horizontal ya. Sebelah kiri, misalnya kita taruh button lagi. Nah, horizontal ya, nggak bisa di bawahnya. Nah, contohnya seperti itu. Lalu kodenya seperti apa? Setelah kita bikin-bikin tadi, kodenya seperti ini ya. Yang paling luar ya, atau yang paling apa namanya, paling atas tadi, paling awal itu adalah constraint layout ya. Ini tag bukanya, ini tag tutupnya ya, sama seperti HTML ya. Lalu di dalamnya ada email, edit text seperti ini. Ini di dalam constraint layout. Bukanya di sini, tutupnya di sini. Ini bukanya, ini tutupnya. Untuk yang button juga sama ya. Nah, sekarang kalau kita sudah punya dua layout dengan satu activity ya. Yang activity main ini tadi, lalu ada main page. Nah, gimana caranya kita menentukan main activity ini mau nampilkan yang mana ya? Tinggal di set content view-nya, r.layout.nama layout-nya ya. Misalnya kita mau nampilkan yang main page tadi. Kita belum bicara ID ya, nanti untuk event handling kita akan berikan dia ID. Oke, saya praktekkan dulu yang untuk layout. Nah, ini coba saya running dulu. Saya mau menampilkan main page tadi. Oke, nah, hasilnya seperti ini ya. Ini yang main page. Jadi kalau misalnya mau ganti, misalnya mau pakai yang activity main, ini saya perbaiki dulu ya. Saya kasih constraint dulu. Ini constraint-nya ke sini ya. Jadi kalau kita langsung klik plus itu dia nyari terdekatnya ya. Jadi saya klik plus, dia constraint-nya ke yang mata. Jadi salah ya. Harusnya constraint-nya ke layout ya. Lalu untuk yang mata ini, dia constraint-nya ke sini. Ini juga constraint-nya ke sini ya. Oke. Nah, kita perbaiki letaknya. Oke. Kok nggak pas nih? 50, 50. Oh iya, ini 100 ya. Ini harusnya 50 ya. Ini juga bisa kita atur untuk ini ya, seimbang kanan kirinya. Nah, sip, 50. Oke, sudah. Kita ubah aja.
Nah, nanti tugas yang pertama itu bikin seperti ini ya. Form pendaftaran ada logonya. Oh ya, nanti saya praktekkan gimana cara naruh gambarnya. Ada logo, lalu ada, jadi kalau gambar ini pakai image view. Image view itu bisa logo, nanti bisa kasih warna juga seperti ini. Lalu ada tulisan form pendaftaran. Atau gini, teman-teman terserah mau bikin seperti apa. Intinya ada logo, ada judulnya, ada first name, last name, email, sama password, dan tombol save. Ya, tombol save. Nah, nanti misalnya kita mau bikin aplikasi yang dia bisa portrait sama landscape. Tapi biasanya jarang ya, orang kalau udah portrait saja. Lalu, misalnya kita ingin bikin yang bisa portrait dan landscape. Maka kita bisa bikin versi landscape-nya dari yang sudah kita bikin ya, dari yang portrait tadi. Lalu kita tinggal klik pada ini nanti ada button ini, create landscape variation. Nanti otomatis dibikinkan ya, tapi harus kita ulang, kita atur ulang ya, biar dia tampilannya bagus ketika di landscape-nya seperti ini ya. Landscape-nya kalau portrait-nya jadinya seperti ini. Nah, landscape-nya ini seperti ini misalnya. Jadi save-nya bukan di bawah tapi di sebelah kanannya. Nah, udah tampil ya. Nanti ada tugas lain lagi ya. Jadi satu aplikasi project kecil, daftar, login. Setelah itu masuk ke halaman yang ini ya. Masuk ke halaman utamanya yang gambar ini. Oke, untuk memasukkan gambar itu cara paling gampang. Misalnya kita punya gambar di sini. Tadi ya, misalnya kita copy gitu ya. Bisa semuanya, misalnya satu aja kita copy. Saya kasih kumis. Nah, ini kita copy aja kayak gini bisa ya. Kanan, copy, taruh di drawable gini sudah bisa pas di sini. Ada drawable sama drawable V24. Nah, untuk yang gambar biasa itu drawable ya. Untuk yang gambar vektor atau mungkin ya biasanya vektor yang memiliki kerapatan tinggi itu karena berpengaruh terhadap device Android, maka biasanya di device Android yang terbaru itu kerapatannya lebih bagus ya, maka kita gunakan yang drawable V24. Tapi untuk yang gambar-gambar biasa kita gunakan yang drawable. Oke, lalu oke, nanti dia muncul di sini. Nah, nanti misalnya kita mau pakai ini kumis, berarti tinggal kita cari image view. Image view kita dorong ke sini. Nah, nanti kita tinggal milih kumis. Bisa juga berupa warna ya nanti. Ini kumisnya, karena kita mau pakai gambar. Ini saya rekam ya, nanti kalau misalnya kelewatan bisa bisa dilihat rekamannya. Kumis ini eh, terhadap mata mungkin ya, sama terhadap dagu. Lalu ininya terhadap kepala. Nah, sip, seperti ini.
Untuk mengganti atribut yang lain, selain kita bisa nulis secara kode, kita bisa pakai atribut yang ada di desain ya. Seperti ini ya, ini ada apa namanya yang bisa kita edit di sini. All atribut untuk kelihatan semua ya. Mau ganti mungkin background-nya atau foreground-nya, rotasinya, semua ada di sini. Oke. Nah, ini mungkin tidak semua saya bisa praktekkan semua atributnya. Kalau misalnya bingung, bisa teman-teman googling aja ya, change, misalnya mau ganti apa di atributnya, mau dibikin transparan atau seperti apa, itu tinggal googling aja ya, insya Allah ada. Kalau misalnya masih belum nemu, nanti bisa WA saya langsung, Pak gimana caranya ini ya. Saya coba untuk cari juga. Oke, ini tadi menampilkan gambar ya. Misalnya kita mau ngasih image view lain. Ini ada yang sudah bawaan ya, macam-macam ya. Nah, ini contoh misalnya mau kita bikin landscape. Nanti, atau yang ini tadi ya, yang mana? Yang main page, mau kita bikin versi landscape-nya. Maka di sini ada create landscape variation. Nah, otomatis dibikinkan ya. Dan nanti di layout itu akan ada folder baru yang dibikinkan oleh Android Studio. Namanya sesuai dengan nama layoutnya tadi. Misalnya main page ya. Dia jadi main page folder, lalu dibikinkan XML yang sama dengan dalam kurung land atau landscape ya. Nah, nanti misalnya ada yang nggak pas, tinggal kita edit posisinya. Tapi ini udah jalan landscape-nya ya. Kalau kita coba, kita running, maka nanti hasilnya akan ini ya, seperti yang misalnya yang portrait seperti ini, lalu yang landscape seperti ini. Misalnya mau kita ubah pattern-nya ada di posisinya di hapus dulu ini. Nah, kita pengennya pattern-nya posisinya di sebelah kirinya. Sebelah kirinya kita port ini dulu, kita hilangkan dulu constraint-nya ya, biar bisa ditarik-tarik. Nah, ini email button. Nah, kalau misalnya saling sambung seperti ini, sebenarnya kita bisa misalnya button ke sini gitu ya, email ke ini, kita hapus dulu, email ke button misalnya, lalu button ke atas.
Nah, bisa kayak gini ya. Atau kita bikin namanya chain. Jadi chain itu dia saling mengikat. Caranya gimana? Caranya tinggal kita pilih button sama edit text-nya. Kita mau dia change-nya itu horizontal atau vertikal. Misalnya horizontal ya. Nah, nanti gambarnya beda ya. Gambarnya seperti ini, seperti rantai. Nah, kalau udah di change gini, udah dirantaikan seperti ini, nanti kita bisa tentukan tipe chain-nya ya. Misalnya spread. Saya berubah nih. Spread inside. Nah, ini otomatis dia ngatur ya. Ini kalau mau dia apa namanya mepet. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya di jadi nanti bikin 3 halaman ya. Halaman pertama itu halaman registrasi. Halaman pertama itu login. Karena kita belum punya data, nanti loginnya itu ada klik registrasi ke form registrasi. Nanti form registrasi ketika save kembali ke login. Dari login nanti masuk ke halaman yang gambar utama tadi, yang ada gambar kepala, gambar mata ini. Nah, ini ya. Ini gambar portraitnya. Kalau kita landscape harusnya berubah ya. Nah, berubah ya. Buttonnya ada di sebelah kanan. Nah, jadi misalnya nanti mau bikin memang aplikasi yang bisa portrait sama landscape. Atau mungkin untuk tab ya. Tab itu kan cenderungnya landscape ya. Nah, nanti harus disesuaikan biar nyaman ya. Biar nyaman pengguna itu makainya. Oke. Bolak-balik nih. Iya benar gimana? Ya, kasih mana? Sip. Nah, udah kembali ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah event handling. Untuk yang user interface tadi ada pertanyaan sebelumnya? Oke ya, saya pikir nggak ada. Kita lanjutkan dulu. Belum ya. Kita masuk ke event handling. Nah, di Android itu intinya kita mengatur atau menghandle event atau semacam trigger yang dilakukan oleh user. Nah, event dari user itu apa saja? Misalnya user itu melakukan klik, touch gitu ya, atau mungkin swipe dan seterusnya. Maka ketika ada event tadi, ketika ada aktivitas dari user, itu misalnya user itu berinteraksi dengan view kita, dengan button misalnya, dia ngeklik, maka kita harus menghandle-nya seperti apa? Nah, ini yang akan kita pelajari di event handling. Nah, kalau teman-teman nanti ada muncul istilah event-driven programming ya ini ya. Jadi semua eksekusi dari program itu ditentukan oleh event dari user ya. Jadi user ngapain, munculnya apa. Usernya ngeklik ini, munculnya apa. Ini namanya event-driven programming.
Nah, ini kita masih belum belajar ini ya, pattern ya. Nanti insya Allah kalau misalnya cukup waktunya, nanti kita belajar pattern di Android. Jadi untuk memudahkan ya, membedakan model, view ya. Nah, untuk bisa merespon event itu, maka ada namanya listener. Jadi button atau view kita itu punya semacam sensor yang namanya ini listener ya. Listener itu kan dia selalu mendengar atau siap untuk mendengar perintah atau kalau ada event yang masuk ya. View yang memiliki event itu namanya widget. Nanti kalau kita lihat di sini, kita masuk ke layoutnya tadi, activity min misalnya. Nah, ini ada widget. Kalau common ini keseluruhan ya, yang umum. Nah, kalau widget itu salah satunya juga ada macam-macam ya, ada progress bar, image view, view. Ya, ini semuanya bisa dikasih event ya. Button juga ya masuk ya. Nah, karena di aplikasi itu pasti memiliki banyak view, misalnya ada button A, button B, ada edit text, ada mungkin apa ya, scroll atau mungkin checkbox dan lain sebagainya. Maka untuk membedakan user ini ngeklik button yang mana gitu ya, button yang A atau button yang B, maka perlu kita nanti kasih ID ya, semacam pengenal. Yang nanti ID itu di activity-nya kita gunakan untuk menginstansiasi button tersebut atau view tersebut. Nanti caranya akan saya praktekkan ya. Oke, yang selanjutnya adalah untuk bisa membuat listener ya. Ada beberapa cara ya untuk membuat melakukan event handling. Cara yang pertama ini dengan implement anonymous object. Yang kedua, kita mengimplement on-click listener, misalnya kita menghandle klik ya, pada activity. Nah, saya biasanya menggunakan cara yang kedua, ini lebih, istilahnya lebih bersih ya, nanti saya praktekkan caranya. Tapi kalau teman-teman mau pakai cara yang pertama, itu bisa. Untuk yang cara pertama, itu kita lihat dulu yang di sini ya. Di dalam activity itu ada onCreate, lalu sebelum onCreate bisa kita deklarasikan kita mau view kita yang bisa menghandle itu apa saja, misalnya button. Contohnya button ya. Lalu kita inisialisasi buttonnya, kita instansiasi button find view by ID, ini ID-nya yang kita tentukan ya, r.id, nanti ID-nya ini terserah teman-teman pakai ID apa. Lalu kita kasih listener, caranya set on click listener. Nah, ini nama listenernya ini yang harus kita buat, my click listener. Kalau pakai cara yang pertama kita harus bikin ya. Cara bikinnya seperti apa? Nah, kita nulis namanya implementasi anonymous ya. Private on click listener, nama listenernya, my click listener sama dengan new on click listener, lalu di dalamnya kita overriding fungsi on click. Nanti otomatis sebenarnya dibikinkan oleh Android Studio-nya, kalau kita pakai Android Studio. Nah, yang cara kedua itu gampang, kita tinggal nama kelas kita, example activity, kita extend activity, lalu implement ya, kita mengimplement on-click listener-nya. Jadi on-click listener-nya itu kita implementkan di activity, sehingga nanti kita tinggal overriding on-click-nya. Nah, button-nya tadi, set on-click listener-nya bukan dengan objek my-click listener ini tadi, tapi karena activity-nya ini sudah mengimplement on-click listener, maka bisa kita langsung tulis this. Set on-click listener-nya this. Di sini maksudnya ya activity ini. Activity ini kan sudah sebagai listener ya, karena dia mengimplement on-click listener. Oke, langsung saja saya praktekkan.
Cara yang kedua dulu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah misalnya yang mana dulu ya? Yang ini ya. Yang activity main dulu. Nah, ini misalnya kita mau kasih dia button untuk menghilangkan kumisnya. Ini hello world-nya saya hapus dulu. Lalu ada button. Oke. Nah, ini ada 081632. Add ini maksudnya dia ke resource ya. Jadi add itu nanti nyambungnya ke values di sini. Nah, ini ada string, ada styles, ada colors. Kalau string, nah nanti tinggal add name. Kalau teman-teman sudah menentukan ya. Tapi kalau belum ya nulis manual. Oke, button atasnya sudah, kanan kiri sudah ya. Nah, sekarang tinggal kita kasih ID. Misalnya namanya button switch. Ini. Terus kita mau menghilangkan kumis. Kumis ini kita kasih ID juga. ID-nya misalnya APR kumis. Nah, lihat coba kodenya. Ini ya, ID. Jadi kalau di slide, gimana sih cara nulisnya? Ini ya, Android plus ID, add plus ID, image view. Nah, kalau yang kumis, ID-nya sudah berubah ya, plus ID slash ATR kumis. Untuk yang button juga sudah berubah. Jadi kita nggak usah nulis, bisa kita nulis secara manual ya, atau dengan menggunakan tools tadi. Nah, sekarang kita hanya butuh, karena di sini kan banyak view, tapi kita hanya butuh view yang bisa menghandle event dari user. Dan view mana yang nanti mau kita secara dinamis, mau kita ubah ya, mau kita ganti-ganti atau mau kita rubah secara dinamis menggunakan klik button misalnya. Berarti kita hanya butuh dua ini, kumis, karena kumis nanti mau kita hilangkan, mau kita munculkan, sama button. Kita kembali ke main activity. Nah, caranya seperti apa? Coba kita lihat di sini ya. Untuk button ya, itu kelasnya button. Jadi tinggal ditulis button misalnya PT. Ini terserah nama variabelnya, terserah ya. Kalau kita punya image view R kumis. Nah, untuk cara yang kedua, bentar ya, kita ini dulu aja. Ganti dulu. Oh ya, sudah benar. Ini yang main. Cara yang kedua ini kita implement. Tulis saja O besar N, kontrol spasi, dia muncul ya. On click listener. Pilih yang view-view nih.
on-click listener. Nanti muncul error, teman-teman sebenarnya bisa nulis manual, tapi paling enak kita klik di sini. Implement method on-click, di OK. Nah, otomatis dituliskan ya. Ini yang nanti harus kita tentukan, kita mau ngapain di sini ya. Ketika ada yang diklik, mau ngapain gitu ya. Oke, button switch-nya kita inisialisasi dulu. Switch, caranya find view by ID, resource r.id. Nanti button itu BT ya, kalau kita ingat BT. Jadi awalnya kalau kita ingat button itu selalu kita awali BT nanti muncul macam-macamnya. Karena hanya ada satu, BT switch. Nah, ini kita pilih. Lalu yang atribut kumis. Ini find view by ID juga sama. r.id. Nah, ini sudah nyambung ya. Berarti antara activity dengan button ini udah istilahnya udah nyambung, udah bisa connect ya dengan yang ada di XML-nya. Kita tinggal kasih, jangan lupa kasih listener. Jadi button switch ini bukan hanya kita inisialisasi, kita instansiasi, tapi harus kita juga pasangkan listener untuk melisten terus apakah ada yang ngeklik gitu ya, ada yang ngeklik button switch ini. Caranya gimana? pt switch set on click listener. Nah, listenernya apa? Karena activity ini sudah kita implementkan view on click listener, maka tinggal this. Sebenarnya ya kelas ini sendiri, activity ini sendiri gitu ya. Nah, lalu ketika kita klik, apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi adalah kita cek dulu nih yang diklik button yang mana. Nah, ini kasusnya cuma satu button ya, sebenarnya nggak perlu dicek. Tapi kalau misalnya ada dua apa namanya, dua button, maka lebih baik kita cek ya. Ketika ada event on click, ketika user itu ngeklik sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke view ini ya, ke variabel view f ini, view v sorry. Nah, v ini akan berisi view yang diklik oleh user. Jadi kalau user ngeklik button A, nanti v-nya itu button A. Kalau ngeklik button B, v-nya ini button B. Nah, cara tahu yang v ini isinya apa, maka kan kita harus cek dulu v ini isinya apa ya, sehingga aplikasi kita tahu, oh yang diklik itu button A. Caranya if v dot id mungkin ya, get id dengan sama dengan apakah dia button switch gitu ya, bisa juga seperti ini, kita switch dot get id sama nggak id-nya, sama berarti dia user ini lagi ngeklik button switch gitu kan. Nah, sekarang ngecek, kita mau ngilangin kumis nih, apakah kumis itu visible, visibility ini ya, visible nggak gitu ya, nah nggak ya. Oke, mungkin seperti ini. Oke, kalau visible, kita coba dulu ya, apa error atau enggak, atau benar atau salah ya, juga lupa ya. Kalau dia
muncul, maka kita bikin set visibility-nya. Oh, atau gini, sorry. Sama dengan view Oke, kita coupling aja ya. Bentar. Set visibility. Jadi teman-teman misalnya bingung, tinggal seperti ini ya. Sama seperti yang saya lakukan ya. Ini ya, view.gone invisible. Oke, view.invisible. Invisible. Oh ini. View.invisible. Set visibility view. Nah, kayak gini ya. Kalau bingung-bingung, googling aja ya. Sudah banyak kalau Android itu apa namanya tutorialnya. Kalau kebalikannya, kalau dia berarti ini invisible. Oke, tinggal kita coba sekarang. Nanti bisa pakai checkbox, bisa pakai button ya. Terserah mau pakai yang mana. Nah, ini bisa ya. Jadi buttonnya ini sudah bisa melisten klik. Kalau saya klik, dia hilang. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin sebelumnya? Ya, nanti ini halaman setelah login register, habis register kembali ke login lagi berhasil, masuk ke halaman ini untuk otak-atik, mungkin menghilangkan kumisnya, hilangkan mata, hilangkan ini ya. Nanti ada banyak ya, nanti saya kasih resource-nya untuk tugas ya. Baik, Oke. Ya, ini yang event handling. Ada pertanyaan untuk event handling? Nanti kalau bingung tinggal dibuka lagi rekamannya ya. Atau googling aja ya. Ini gampang ya kalau kita belajar Android Studio itu, belajar Android banyak sudah resource-nya. Sekarang kita masuk ke intent ya. Intent ini untuk pindah halaman. Nah, intent ini sebenarnya ada dua ya, eksplisit dan implisit. Kita belajar dulu yang eksplisit. Nah, apa sih yang intent lakukan ini ya? Jadi intent ini suatu objek yang digunakan untuk merequest aksi ke komponen aplikasi lain. Bisa ke activity ya, atau mungkin komponen aplikasi yang lain. Karena kita belajar komponen aplikasi ada macam-macam. Ada broadcast receiver, ada service. Nah, ini kita pakai yang activity dulu untuk pindah halaman ya. Salah satu contohnya adalah untuk start activity, untuk memulai activity lain. Sebenarnya untuk yang lain bisa untuk start service, untuk deliver broadcast. Nah, ini beda komponen aplikasi. Oke, ada dua, start explicit intent dan implicit intent. Kalau yang explicit itu kita tentukan sendiri secara eksplisit ya, ketika kita melakukan coding di aplikasi di Android, kita mau dia start activity buka
activity apa, misalnya dari halaman utama ke activity keranjang belanja. Kita tentukan secara langsung. Yang kedua yaitu yang implicit. Yang implicit ini kita nggak menentukan, tapi menyuruh sistem untuk menemukan activity yang sesuai. Seperti kalau kita pernah mau ngirim email atau mau share foto, kita klik share. Ketika kita klik share itu sistem memberikan pilihan aplikasi yang bisa menghandle. Jadi misalnya ketika kita nge-share foto itu ada macam-macam ya, bisa di email, bisa di WhatsApp, bisa di Telegram, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh implisit, jadi tidak ditentukan secara langsung. Oke, untuk yang eksplisit, contohnya di sini untuk pindah halaman, maka kita perlu bikin objek intent. Caranya seperti ini, intent, new intent. Ini activity tujuannya. Ini kalau nggak salah konteks ya. Saya lupa ini konteks atau di sini itu antara konteks atau activity saat ini. Kayaknya konteks nih. Ini konteks. Ini activity kelas tujuan ya yang mau kita buka. Lalu kita tinggal panggil method start activity, kita masukkan intent yang udah kita buat tadi. Ya benar ya, konteks ya. Konteks ini activity class. Jadi intent ini bisa membawa konteks, bisa membawa activity tujuannya ya. Ini contohnya, kita mau ke Hello World class. Nah, intent ini juga bisa membawa data ketika dia berpindah ke activity lain. Nah, nanti di kasus praktikum ini yang nanti teman-teman lakukan adalah kita nggak pakai database. Jadi ketika mau login, register dulu. Ketika register, masukkan nama atau mungkin username, password. Nanti ketika di-save, dia membawa data ke halaman login untuk dijadikan username, password untuk login ya. Jadi nanti username, passwordnya tersimpan sementara saja. Jadi nggak selamanya ketika aplikasi itu tutup ya udah hilang datanya. Jadi dibawa ke halaman login kembali untuk dilakukan login ya. Username-nya tadi apa, harus ingat ya. Passwordnya apa. Kalau benar sesuai dengan yang register, maka dia masuk ke halaman utama. Nah, kita bisa ngirim data ke dalam intent. Ada dua cara menggunakan data, menggunakan extras. Kalau data ini cuma satu data ya, sementara kalau extras itu kita bisa kirim banyak data. Nah, ini contoh yang data ya. Pakai caranya intent.setData. Kita bisa ngirim string, contohnya di sini, atau file. Kita gunakan root extra. Root extra ini bisa diisi lebih dari satu ya. Dengan format key value, ini key-nya, ini value-nya. Kalau nggak salah minggu lalu sudah kita bahas gimana itu key, gimana itu value-nya, ini isinya, ini yang nanti kita panggil. Atau dalam satu objek bundle, kita tampung semua, baru kita taruh di put extras, masukkan bundle-nya. Nah, untuk ngambil datanya, maka kita tinggal ambil kita bikin objek intent, tinggal get data. Ya. Get data atau get extra. Get extras ini dapat bundle, kalau satu persatu bisa pakai tipe datanya ya, get integer extra. Ini key-nya, key yang harus kita ingat ya, seperti ini tadi. Sukses score name ini key-nya. Nah, ini value default ketika key tersebut nggak ketemu. Oh, key-nya salah, sehingga dia mengembalikan nilai 0. Nah, start activity sendiri ada dua macam ya. Start activity yang biasa tadi, ketika dia start activity,
dia membuat activity baru. Ya. Jadi misalnya activity A, start activity B. Jadi activity A, activity B, terus nanti kalau misalnya mau kembali ke activity A, dia harus start activity lagi ya. Start activity lagi, maka akan muncul activity A yang baru ya. Misalnya dia start activity A di activity misalnya A start activity B, di B start activity A, maka activity A ini akan ada dua ya, ditumpukan. Jadi A, B, A. Nah, misalnya skenarionya adalah seperti login sama register tadi. Pertama kita di halaman login, lalu kita ke halaman register dan mau kembali ke halaman login dengan membawa hasil, dengan membawa result, maka kita gunakan yang kedua ini, starting activity for result. Ya. Sehingga nanti tumpukan stack-nya itu A, terus di atasnya itu B. Nah, nanti ketika dia kembali ke A, itu menggunakan metode finish, sehingga dia tidak membuat stack, membuat activity baru di atas A, tapi di atas B, tapi B-nya ini nanti apa namanya destroy dan kembali ke A. Nah, gimana caranya ya? Nah, ini nanti bisa dicoba sendiri nih ya. Saya langsung praktekkan saja, bisa dibaca-baca sendiri. Oke, langsung saja kalau gitu. Nah, ini ya. Saya perbesar. Nah, ini nanti login formnya ada username, password, ini edit text bisa diisi. Tapi karena belum ada yang tersimpan, username sama passwordnya, maka kita klik register dulu. Nah, kita bikin variabel string temporary username, sama temporary password, sama temporary nama. Nah, ini untuk menampung nanti username, password, sama nama. Pertamanya masih kosong ya. Ketika kita klik register, dia masuk ke form registrasi. Form registrasi ini dia ngisi nama, email, password. Lalu klik save. Ketika klik save, dia kembali ke login form. Kembali ke login form ya. Tapi bukan membuat activity baru, tapi dia kembali ke stack yang bawah. Karena ini stack pertama login form, lalu ditumpuk lagi oleh activity yang baru yaitu register form, sehingga register form ini ada di atasnya login form ya. Saya gambarkan aja ya. Nah, ini pertamanya di sini login form. Lalu ketika dia ngeklik register, itu ada dua tumpukan ya. Nah, ini yang warna hitam itu register, yang warna jingga itu login. Nah, nanti agar kembali ke sini dan membawa data, itu nggak bisa kita klik back. Kalau kita klik back, ya dia nggak bawa apa-apa ya. Dia nggak bawa data registrasinya, sama saja dengan kita cancel. Kita cancel kembali ke login form tanpa membawa data. Agar dia bisa kembali dengan membawa data, maka nanti kita gunakan start activity for result dari sini, dari login form ke register form, ini gunakan start activity for result. Start activity for result, nanti untuk kembali lagi ke sini ya, ini gunakan metode ya ini bentar. Finish ya finish. Gunakan metode finish sehingga dia nanti bisa kembali sambil membawa intent ya, sambil membawa data. Nah, kalau kita pakai start activity biasa, maka kembalinya kita nggak bisa pakai finish. Kalau kita pakai metode finish, dia nggak bakal kembali. Maka kita pakai metode start activity for result, lalu finish, dia bisa kembali dengan membawa data. Tapi kalau kita pakai start activity, lalu kembalinya start activity lagi, maka akan ada 3 tumpukan ya. Tumpukannya jadi seperti ini.
Nah, jadi nanti teman-teman harus hati-hati ketika melakukan start activity. Sehingga kalau teman-teman pernah pakai aplikasi terus di back itu kok baliknya aneh ya. Misalnya kita masuk di halaman utama, keranjang belanja, lalu check out, lalu kita back itu ternyata nggak sesuai harapan kita. Harusnya kan kalau kita dari sini, dari halaman utama login form ini kan halaman paling awal ya. Kalau kita back kan harusnya aplikasi itu tutup ya, close. Tapi karena kita pakai start activity, ketika sudah di halaman paling pertama, yaitu halaman login ini kan kalau kita buka aplikasi, nanti halaman login ini muncul pertama. Sehingga otomatis kalau kita klik back, itu harusnya aplikasi tutup, ya, close. Nah, kalau kita pakai start activity, dan kondisinya sudah seperti ini, kalau kita klik back, dia kembali ke register. Kita klik back lagi, dia baru kembali lagi ke halaman login. Kita klik back lagi, baru dia close. Nah, sehingga sebenarnya kurang tepat, sehingga kurang user interface-nya kurang baik menurut saya. Sehingga gunakan start activity for result agar tidak terjadi seperti ini. Nah, kalau kita klik finish, nanti hasilnya lebih hemat memori ya. Dia kembali ke activity yang pertama ya. Dia seperti ini. Kalau kita klik back, dia close. Karena dia sudah di halaman paling pertama. Ya, ketika kita klik back, dia close ya, tutup. Nah, nanti ketika di halaman kembali ke halaman pertama ini, dengan klik finish, kita bisa ambil data username sama username, email sama password yang sudah kita masukkan di register form ya. Kita taruh di temporary misalnya. Di variabel temporary yang sudah kita taruh di activity login form ini tadi. Nah, nanti tinggal login. Login ini ngecek apakah username-nya sama dengan temporary, apakah password-nya sama dengan temporary. Kalau sudah sama, ya start activity ke profile page, ke halaman utama yang nanti mau ditampilkan ya, halaman yang ada gambar mata, kumis tadi orang tadi ya. Dan selanjutnya. Saya contohkan dulu. Misalnya dari, kita butuh bikin satu activity lagi ya. Tinggal new activity, bisa yang empty activity, misalnya namanya main activity 2, terserah ya namanya apa. Nah, layoutnya ini activity main 2. Kita lihat di layout ada activity main 2 harusnya ya. Nah, ini ya, activity main 2. Nah, di sini kita kasih button sama text view misalnya. Oke, atau ini aja ya, misalnya kita mau ngasih dia email. Bentar, dihapus dulu. Kita mau nulis email.
Oke. Ini save. Ini untuk emailnya. Nah, sekarang dari main activity kita maunya ini saya main activity-nya kita ganti ke yang main page ya. Main page-nya yang ini ya. Main page. Kita ganti dulu. Main page. Lalu ada button page-nya ini. Email ini kita kasih ID TX email misalnya. Sekarang kita hanya butuh satu button aja ya. Oke, register. Ya, satu button lagi untuk login misalnya. Oke, login. Oke, ada button login. Ada button register. Salah ya, di ID ya, ini ID, ini teksnya yang ada di sini. Ini teks email sudah oke sepertinya. Kita lihat di main activity, kita butuh button untuk register, button login, lalu ada text view, text ya. Text view, oh sorry. Kita aja nanti simulasi login seperti itu ya. Simulasi login TX email. Kita nyamakan emailnya aja. Login. Lalu satu lagi. Masih ada error ya sebenarnya. TX email ya. Email. Sekarang kita perbaiki. Untuk yang button login, ID-nya tadi button login. Yang registrasi tadi button register. Untuk TX email, ID-nya TX email. Lalu kita kasih extender untuk dua button ini, login sama register. Button login sama-sama this ya, kita pakai cara yang kedua lebih simple. Sama button
register, juga dikasih listener. Nah, ini contoh kita punya 2 button yang harus kita seleksi. User ini ngeklik button yang mana gitu ya. Oke. Jika user ngeklik button login, maka apa yang dilakukan ya? Kita bisa, oh ya, kita butuh variabel ya. Kita butuh variabel string temporary, misalnya temporary email. Jika temporary emailnya itu equals ya. Oh, ini saya komen aja ya. Mau cepat komennya pakai yang bintang itu ya. Oke. Login dulu. Oke. Nah, ini untuk ngecek apakah temporary email itu sama dengan tx email. Kita kan ngambil apa yang ditulis oleh user. Apa yang ditulis oleh user itu dari tx email ya. Di tx email get text to string. Nah, apakah sama? Kalau sama berarti benar nih apa namanya passwordnya benar misalnya. Jika salah, munculkan tus. Nah, terus password Anda salah, jadi semacam pop up gitu ya. Password salah, email salah. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita kalau udah benar misalnya, kita pindah ke activity lain ya. Kita belum punya activity yang lain nih. Nah, misalnya kita bikin activity lagi. Nanti activity. Oke, finish. Kita nggak perlu bikin layout ya. Centangnya saya hilangin. Finish. Nah, activity 3 ini isinya nanti menampilkan yang layout yang ada gambar orang tadi ya. Ini ya. Dia menampilkan main page. Kalau main page. Oh, bukan, activity main ya. Ini. Orang ini ya nanti, activity main. Oke. Kita kembali ke main activity 1. Kalau dia login, kalau dia ngeklik login, maka kita bikin intent dulu seperti yang ada di slide itu ya. Kita bikin intent. Kita lihat contohnya di sini ya. Nah, karena kita nggak butuh data dari kelas activity min 1, maka kita bisa pakai yang start activity yang pertama. Jadi cuman start activity aja ya. Nah, ini bisa
tulis seperti ini, intent, new, intent, konteks, kelas yang activity yang mau dituju. Hingga sini new, intent, konteksnya this, lalu kelas yang mau kita tuju adalah main activity 3. Pakai yang start activity. Intentnya kita masukkan. Nah, itu ke halaman activity 1 tadi ya. Nah, sekarang kan kita mau register dulu nih. Maka kalau yang diklik itu register, else saja bisa karena hanya ada 2 button. Harusnya setelah if ya else ya. Nanti kasusnya mungkin jadi beda ya. Lebih dari 2 button. Maka saya tuliskan di sini else if saja. Else if to button red, maka yang dilakukan adalah kita pakai yang start activity for result. Kita mau hasil kan. Sehingga di sini kita cari contoh yang activity for result. Nah, ini ya. Pertama kita butuh request code ya. Request code ini untuk membedakan nanti apa namanya intentnya ini, karena kalau dari activity dari satu activity ke activity lain itu bisa macam-macam ya. Apa namanya asalnya itu dari mana bisa macam-macam. Mungkin dari activity yang satu, mungkin dari activity yang maka kita perlu memberikan identitas asal ya. Contoh di sini kita kasih identitas 99 ya. Jadi kita tulis saja. Ini kita taruh di atas ya. Deklarasikan aja di atas sebagai variabel kelas. Kelasnya adalah ke main activity 2. Oke. Kita nggak perlu bawa data ya ke sana. Kita nggak perlu bawa data. Nah, setelah itu start activity for result, intent, ini intent yang kita bikin. Atau untuk membedakan dengan yang tadi ya, biar nggak bingung, saya tulis intent B. Sama request code-nya. Kalau misalnya mau bawa data juga bisa ya. Misalnya mau bawa data, tadi contohnya dikasih contoh seperti ini. Input ekstra. Misalnya G-nya asal gitu ya. Nilainya 9. Terserah ya, ini mau diisi apa terserah. Ini cuma untuk mempraktekkan mengirim data ke activity yang lain. Nah, nanti di activity yang kedua, apa yang kita lakukan di activity yang kedua?
Di activity yang kedua ini, nah kita sudah punya ini ya, button save, ID klik save ya, save sama email. Jangan lupa dikasih ID ya. Oke. Sekarang di activity yang kedua, sama kita implement on click listener. Oke, di sini kita butuh button save sama edit text email. Itu edit save sama dengan find view by ID button save and save. Lalu untuk yang email view by ID r.id.email email kalau nggak salah ya. Ya, sebenarnya tx email. Sekarang kita kasih listener dulu untuk buttonnya. Klik listener. Oke. Nah, sekarang di on click-nya caranya sebenarnya sama ya. Bisa tidak usah kita tulis lagi karena hanya ada satu button. Nah, tinggal ketika kita nanti sudah ngisi email, mau kita save, kita mau ngapain gitu ya. Maka untuk yang kasus start activity for result, nah yang kita lakukan adalah ini ya, return result back to the calling activity. Tinggal baca slide yang ini. Nah, kita bikin intent, setelah itu kita isi datanya sama statusnya. Kalau sudah oke, kita kasih result oke, lalu kita klik finish untuk kembali. Langsung saya tulis saja. Ya, kalau misalnya ada error juga bisa pakai alt enter ya. Nanti otomatis ditambahkan yang kurang di sini importnya. Biasanya kurang library-nya. Nanti tinggal alt enter dituliskan otomatis. Nah, apa yang mau kita kirim kembali? Kita sudah bikin intent. Nah, nama intentnya result intent. Kita mau ngirim email ya. Email. Key-nya email ya. Nah, value-nya apa? Value-nya kita ambil dari email ya, underscore di variabel email dari isian user ya. GetText toString. Nah, email ini kan isian user tadi ya, isian email dari user. Set result, oke, resultnya oke, kita kasih intentnya. Finish, nah, ini dia akan kembali ya. Nah, lalu di calling activity-nya atau activity yang memanggil yaitu main activity ya. Main activity kan yang manggil activity 2. Gimana cara apa namanya? Ngambil hasilnya gitu ya. Ngambil hasilnya kita tinggal override ya. Override on activity result. Ya, on activity result. Cara paling gampang untuk mengoverriding tinggal
Oke, misal kita taruh di sini, di atasnya unclick metodenya ya. Generate of-thread method, cari on activity result. On activity, cari ya on activity result. Nah, ini ya. On activity result. Nah, nanti otomatis ketika ada yang muncul dari start activity for result lalu kembali ke ke activity yang memanggilnya dengan metode finish, maka otomatis metode atau callback on activity result ini akan dipanggil dengan membawa request code. Jadi yang activity yang kembali ini asalnya dari mana? Dia membawa request code ya. Membawa request code, result code itu yang tadi sukses atau gagal, lalu intentnya. Nah, sekarang kalau sudah berhasil tadi menulis email dan kita save, maka data ini sudah ada isinya, bisa kita gunakan ya. Tapi kita cek dulu agar kita nggak salah ya. Maksudnya ini benar nggak dari activity 99 gitu ya. Dari activity nomor dengan alamat 99 ya. Ini saya copy aja. Ini ya, make sure the request was successful. Itu yang bawah ya. Cara yang atas ini adalah untuk cek which request are responding to ya. Nah, ini untuk keterangan aja. Kan nggak request code-nya nih 99. Apakah request code yang terisi di sini nanti ketika dipanggil itu sama? Kalau 99 berarti berasal dari form register. Nah, berarti ini activity result ini dipanggil dari form register. Kalau hasilnya oke, nah nanti kan kita ngirimnya oke ya. Di activity 2 kita ngirimnya oke. Kalau oke, maka kita ambil hasilnya. Ini kita hapus saja. Kita taruh di, kita punya namanya temporary tadi ya. Temporary email sama dengan data.getString extra. P-nya apa? P-nya jangan lupa. P-nya tadi email ya. P-nya tadi email. Kalau kosong nggak ada apa? Kalau nggak ada ya kosongan aja gini ya. Pasti nggak bisa ya. Langsung gini aja gitu. Ya, getString extra cuma seperti ini. Oke, sekaligus kalau mau kita kurang kurawal ini ya. Kurawalnya kurang pasangan. Oke, misal ingin langsung emailnya yang ada di form login itu keisi langsung dengan yang sudah kita register. Jadi kita nggak usah ngetik manual gitu ya. Maka tinggal kita punya TX email ya. TX email di sini. Ini masih kurang juga ya. Oke, sudah.
email kita set langsung set text dan oke, jadi langsung otomatis keisi nanti. Nah, saya kira sudah ini ya, sudah bisa kita coba. Oke, sepertinya sudah oke, kita running aja. Nanti tugas dari teman-teman di sini ya, sudah ada di slide yang intent, nanti saya tulis di e-link ya, di PHP intent, bikin seperti ini, lalu profil page-nya ini bukan selamat datang ya, tapi profil page-nya itu ada di tugas event handling ya. Di event handling itu nanti bikin seperti ini, di mana ada button atau checkbox untuk menghilangkan rambut, menghilangkan kumis, alis, dan seterusnya. Jadi ada 3 halaman ya. Ada 3 halaman. Oke, misalnya kita register dulu. Ini lemot ya laptop saya. Kita register. Kok register? Harusnya login dulu ya. Sebentar. Saya back dulu aja. Misalnya saya login di sini. Oh, ada error ya. Kalau ada error ya, itu paling gampang kita buka Logcat. Cari di sini error ya. Null. Oh iya, apa namanya, stringnya. Jadi paling gampang nanti kalau error teman-teman tinggal cari di Logcat, cari yang main activity seperti ini, diklik. Nah ini ya, tx email get text to stringnya ini masih belum ada isinya ya, atau belum di apa namanya, belum di init atau instansiasi, sehingga di sini null ya, string equals Java length object-nya null object reference. Nah, oke. Ini antara temporary emailnya yang belum atau X emailnya yang belum ya. Kayaknya perlu dicek nulnya, Pak. Iya, bentar. Ini juga namanya sama ya. Kita bikin beda dulu aja. Ini bisa bikin error ya. Ini teks email yang satu. Jadi beda layout ya. Beda layout. Itu nanti, ini kok nyambung. Kita kasih nama yang beda ya. Ini untuk activity. Kita no local only aja dulu. Email. Oke. Yang ini email ya. Yang activity 2 main ini email. Yang main page ini, ini kok sama ya. X email.
Nah, ini yang jadi masalah di sini. Kita bikin, oke, baru dulu gitu. Domain 2. Masa nggak bisa ya? Harusnya bisa ya. Oke, ini sudah tx email. Activity 2 ini ID-nya email 2. Oke, nyambung nggak ya? Oke, sudah nyambung harusnya. Nah, nggak nyambung ya. Sip. Ini tx email. Ini email 2. Email 2, kita perbaiki lagi. Ruang 4, save email. Kita kasihin. Oke, ini activity main 2 itu namanya email 2 yang main page tx email. Oke, tinggal kita perbaiki di main activity-nya ya. Yang activity main 2 itu email 2. Sementara yang main activity yang pertama itu tadi saya lupa. TX email ya. Oke, udah benar. TX email. TX email. Teks. Oke, kita coba dulu ya. Nanti misalnya nggak bisa, baru kita cek nulnya ya. Harusnya sih bisa ya. Ini lemot ya. Ini nggak error tapi nggak muncul apa-apa. Nah, ini email salah. Muncul, tadi muncul sebentar, pop up email salah gitu ya. Oke, saya coba lagi. Email salah. Nah, ini berarti kita harus register dulu. Kita klik register. Isi email Anda, misalnya Muhammad Aminul @b.ac.id. Save. Nah, otomatis keisi ya, biar memudahkan user ya, nggak usah ngisi lagi. Klik register. Aku register lagi, login ya. Klik login. Dia ke sini. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti ini buat menghilangkan kumis itu ya. Yang tadi ya, tadi kan apa namanya, belum, sudah saya ubah ya, aktivitinya untuk menghandle ini belum ada. Nah, tugas teman-teman di sini nanti bikin seperti itu. Tapi layoutnya nggak seperti punya saya, ini kan sederhana. Nanti teman-teman pakai yang lebih bagus, ada logonya seperti yang ada di slide. Jadi tugasnya
sebelum saya taruh di E-Link bisa dikerjakan dulu ya, nanti di slide yang event handling itu maaf, di slide yang intent itu seperti ini. Nah, ini. Terus untuk yang form loginnya itu bisa landscape, bisa portrait ya. Bisa landscape, bisa portrait untuk yang loginnya. Untuk yang lain nggak perlu ya. Cukup satu aja yang login, yang lain portrait aja cukup. Yang untuk demo landscape portraitnya hanya yang login. Nanti ke register kembali ke login. Login ke halaman utama yang ada di slide event handling ya. Nanti hilangkan rambut, kumis, alis, sama janggut. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Oke, nggak ada ya? Belum, Pak. Belum ya? Pikir harus dicoba ya. Kalau hanya melihat ini sulit, jadi harus dicoba. Nanti rekamannya bisa dilihat lagi. Rekamannya ini saya stop dulu. Stop recording. Oke.